Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif yang dibuat oleh saya sendiri, Amalia Maharani SPD, CGP Angkatan 8 SLBN Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Amalia Maharani, CGP Angkatan 8 dari SLBN Tasikmalaya. Saya difasilitasi oleh Bapak Fasilitator Bapak Saprudin Jaya Sakti dan pengajar praktik Ibu Ibah Khadijah Mahfud. Yang menjadi latar belakang dibuatnya aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini adalah saya ingin berbagi praktik baik dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang merupakan wujud dari implementasi yang sudah saya pelajari dari pembelajaran modul 1.4 ini. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensi sebagai individu yang unik. Jadi, tugas guru memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah sehingga terciptalah kemerdekaan dalam diri anak tersebut. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan karena sekolah merupakan bagian tripusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter anak. Yang menjadi tujuan dibuatnya aksi nyata budaya positif ini yaitu bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan terdiri dari 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di kelas dan di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yakni keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat dan segitiga restitusi yang sudah dipraktekkan. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang berkenan hadir pada hari ini, jam ini ya. Kita mau apa ya? Ini acaranya santai saja. Saya mau mendefinisikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, kita mulai saja ya. Karena terjadinya perubahan paradigma sekarang terjadi harus budaya positif, maka untuk membangun budaya positifnya itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Tuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki waktunya, bukan dasarnya,
dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kontrol itu ternyata yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita seperti contohnya kan tadi sudah disebutkan ya, sudah dicontohkan pada waktu yang pertama itu apa? Waktu yang mengepalkan tangan untuk mempertahankan apa yang kita punya dan merayunya supaya dapat didapatkan oleh yang merayu itu. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita ya, sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita saat itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol kita ilustrasikan seperti ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah, jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Yang hanya bisa mengontrol itu adalah diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Nah, sekarang masuk ke apa sih disiplin itu? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ini ya, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Pada teori kontrol yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Hal ini sesuai dengan teori motivasi perilaku manusia yang dipengaruhi oleh motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, contoh pernyataannya yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh pernyataannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Selanjutnya yaitu motivasi internal. Motivasi internal ini berasal dari dalam diri untuk menghargai diri sendiri. Contoh pernyataannya yaitu, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, tentunya yang sesuai dengan teori kontrol untuk disiplin positif yaitu motivasinya harus berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Selanjutnya, yang berhubungan dengan teori kontrol yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari bermacam-macam. Di antaranya yaitu kebutuhan untuk cinta kasih atau diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan, kesenangan, yang intinya merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, untuk yang keempat ini tuh yang model berpikir yang terakhir, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru itu berhubungan dengan 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Nah, untuk yang keempat ini tuh yang model berpikir menang, yang terakhir, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Selanjutnya kita akan membahas 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, guru tersebut akan berbuat dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menjindir. Contohnya, guru akan berkata, "Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya." Yang kedua, "Rasakan." Nah, hasil dari apa yang dilakukan oleh guru sebagai posisi penghukum, maka akan membuat anak menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi." Dampak yang terjadi pada murid apabila posisi guru sebagai penghukum, yaitu mereka akan mengulangi kesalahan. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru akan berbuat, berceramah, dan mengatakan sebagai contohnya yaitu, "Seharusnya ibu kecewa." Nah, guru juga akan berkata, "Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres." Nah, hal ini akan menjadikan murid menyembunyikan, menyangkal, bahkan juga sama, murid akan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, "Maafkan saya." Dan dampak yang diterima oleh murid akan menjadi merasa rendah diri. Selanjutnya yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini, murid akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Contoh yang dilakukan oleh guru yang berada pada posisi sebagai teman, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru juga akan berkata, "Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu." Nah, hal ini maka hasilnya akan membuat murid ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dia tuh sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu sebagai teman saya." Nah, hal ini akan menjadikan dampaknya bagi murid itu menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung sekali. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Guru akan berkata atau berbuat, apa peraturannya? Guru selalu akan menghitung dan mengukur hasil yang terjadi pada murid, maka murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Hal ini kurang baik karena hal itu dilakukan apabila dipantau saja. Kualitas dengan dunia
berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukuman di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh apabila saya melakukan tugas, atau berapa yang akan saya dapatkan ketika saya menulis sesuatu. Nah, hal ini dampaknya pada murid akan menitik beratkan murid pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang kelima, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Pada posisi kontrol guru sebagai manajer ini merupakan posisi kontrol yang sangat ideal karena dapat menumbuhkan identitas yang berhasil atau sukses karena murid menghargai dirinya sendiri. Guru akan berkata, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru juga akan berbuat dengan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil yang diharapkan itu menjadi menguatkan pribadi murid. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Lalu, murid akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki kesalahan. Nah, hal ini menjadikan murid dapat mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri dengan kesadaran yang sepenuh hati. Guru itu harus menjadi seorang manajer. Guru tersebut berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, terus mengajukan mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini kalau misalnya untuk menciptakan budaya positif tersebut, terus menguatkan kepribadian tersebut, terus murid juga meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang lebih berkualitas. Bagaimana caranya juga bisa memperbaiki keadaan. Terus dampaknya pada murid juga jadi bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri apabila kita sebagai guru menjadi guru yang seorang manajer. Menjadi keyakinan kelas, lalu dia akan menjadi sebuah lingkungan yang positif dan tentunya akan menjadi budaya yang positif. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri dapat diartikan seperti ini ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, ketika pembentukan keyakinan kelas, yang akan kita buat seperti ini ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat kelas, lewat curah pendapat. Jadi semuanya itu dilibatkan ya, tidak hanya guru yang membuat peraturan ini, kamu harus mentaatinya, nggak seperti itu. Tapi murid diajak berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Lalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini nilai keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Nah, kata dilarang mengganggu orang lain juga jadinya kan membuat keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga sama menghormati orang lain dan juga komitmen yang sudah dibuat.
dilarang melakukan kekerasan. Nah itu kan jadi berhubungan dengan keselamatan juga menghormati orang lain. Nah sedikit saja ya. Nah selain keyakinan kelas juga kesepakatan kelas, hampir sama dengan keyakinan kelas. Nah ketika terjadi sebuah masalah pada budaya positif itu, maka yang akan dilakukannya itu dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, proses segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi ini, guru juga jadi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Lalu kembali lagi menstabilkan identitas. Ini kan sudah ada ya. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Seperti yang tadi sudah dipraktekkan, yang pertama kan kita itu tidak harus langsung kamu salah, tapi kita stabilkan dulu identitasnya dengan iya, tidak apa-apa, lalu menanyakan apa, kenapa gitu. Ibaratnya ini mah hanya apa sih, cara mungkin ketika kita melakukan segitiga restitusi ya, kata-katanya bisa seperti ini pada saat menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, tindakan kita ketika melakukan validasi tindakan yang salah. Contohnya misalnya pada kasus yang tadi datang terlambat itu, padahal kamu tidak melakukannya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Seperti itulah itu ya. Ketika melakukan segitiga restitusi, kelas kita seperti apa, nilai-nilai umum yang telah kita sepakati seperti apa, diingatkan kembali seperti itu. Nah, nanti kan ibaratnya dikembalikan lagi kepada muridnya yang melakukan kesalahan itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ya sudah selesai diseminasi yang saya lakukan. Jadi untuk melakukan budaya positif ini tidak hanya misalnya satu orang saja, hanya gurunya satu orang saja tidak bisa, tapi itu harus dikerjakan secara bersama-sama, baik itu guru kelas maupun guru mapel, orang tua, kepala sekolah dan semua warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan sekolah maupun rumahnya. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.